Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan tema Peranan Hukum sebagai Alat untuk Merubah Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi yang berkaitan dengan tema. Adapun judul yang kami ambil adalah Analisis Peran Hukum dalam Mengubah Sikap Masyarakat terhadap Program Vaksinasi COVID-19. Hukum merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tata perilaku manusia dalam pergaulan sehari-hari. Hukum pada dasarnya hadir dan dibentuk akibat adanya interaksi antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena terlahir dari proses interaksi dalam berbagai aspek kemasyarakatan, maka dalam praktiknya hukum dibentuk dan membentuk masyarakat itu sendiri. Di satu sisi, hukum menunjukkan kecenderungan modernisme, yakni berusaha untuk mendorong, melanjutkan, serta mengarahkan masyarakat kepada perubahan. Hukum dapat dijadikan sebagai social engineering oleh orang atau kelompok yang memiliki peran sebagai agen perubahan untuk mengadakan perubahan sosial di masyarakat, baik itu melalui tekanan-tekanan atau cara-cara yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan sendiri merupakan sesuatu yang dapat direncanakan dan dikehendaki oleh masyarakat sebagai subjek hukum, tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu, perubahan tersebut dapat terjadi tanpa dikehendaki dan direncanakan. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi tanpa direncanakan di Indonesia adalah mewabahnya virus COVID-19. Akibat adanya pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaan dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegaranya diatur dalam sejumlah peraturan yang merupakan produk-produk hukum, termasuk dalam menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakatnya dari penyebaran virus COVID-19. Berkaitan dengan itu, pemerintah menyelenggarakan program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat dalam rangka menekan angka positif COVID-19 juga untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Dari hasil wawancara dan angket yang disebarkan, beragam respon masyarakat terhadap program vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan pemerintah. Beberapa responden mengaku tidak keberatan dan secara sukarela melakukan vaksinasi COVID-19 karena menyadari bahwa dengan melakukan vaksinasi maka akan membantu dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan membantu melindungi imunitas tubuh. Namun, terdapat juga alasan lain jika tidak melakukan vaksinasi, maka akan kesulitan untuk berpergian. Ya, karena sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat ketika akan berpergian dengan menggunakan mode transportasi umum khususnya. Di samping itu, responden juga menjawab bahwa konsekuensi yang didapat atau diterima adalah sulit mencari pekerjaan. Karena memang di sebagian perusahaan, salah satu syarat pelamaran pekerjaan harus menyertakan sertifikat vaksin. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini awalnya merasa takut akibat adanya informasi hoax yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 tidak aman, dan akhirnya bersedia untuk melakukan vaksinasi karena adanya tuntutan dari tempat bekerja, serta untuk memenuhi peraturan pemerintah terkait vaksinasi. Selain itu, ada yang lebih besar konsekuensinya menurut persepsi masyarakat, yaitu adanya sanksi penahanan dan pemberhentian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi yang menolak melakukan vaksin. Alasan-alasan tersebutlah yang mendorong masyarakat untuk melakukan vaksin, entah itu kesadaran dari diri individu sendiri ataupun hanya tekanan dari lingkungan yang memaksanya untuk bersedia melakukan vaksinasi. Yang ketiga yaitu faktor penghambat. Yang pertama yaitu penolakan dari masyarakat. Berkaitan dengan keraguan dan ketakutan sebagian masyarakat akan keamanan dan kehalalan vaksin yang digunakan. Yang kedua yaitu akses informasi yang terbatas. Masyarakat dengan tingkat status ekonomi rendah, nah ini cenderung memiliki pengetahuan yang minim akan informasi daripada program vaksinasi COVID-19 ini. Yang ketiga yaitu persepsi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Nah, ditetapkannya sanksi bagi masyarakat yang memenuhi syarat vaksin tetapi mereka menolak melakukan vaksin. Nah, ini menimbulkan sebuah pro dan kontra di kalangan masyarakat. Nah, sebagian masyarakat yang berasal dari kalangan aktivis dengan tegas dia menyatakan bahwa penolakan melakukan vaksinasi. Nah, ini merupakan bagian dari hak asasi mereka atas
dasar tersebut itu, sebagian masyarakat menolak melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, dengan alasan bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan pelayanan kesehatan yang mereka inginkan tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak yang lain. Di samping memiliki hambatan, terdapat beberapa faktor yang akhirnya mendorong masyarakat untuk mau melakukan vaksinasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama berkaitan dengan persyaratan administratif. Salah satu faktor mendorong mereka melakukan vaksinasi adalah tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan persyaratan administrasi. Contohnya ketika akan mengurus KTP untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka bagi guru dan siswa, atau ketika hendak melamar pekerjaan. Lalu yang kedua, adanya peraturan dan sanksi ketat. Peraturan yang ketat berkenaan dengan melakukan vaksinasi juga ditetapkan pemerintah dalam berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Contohnya ketika hendak berpergian menggunakan transportasi umum, memasuki ruang publik seperti pusat perbelanjaan dan restoran, yang mana harus menunjukkan sertifikat vaksin, sedangkan sanksi ketat yang ditetapkan salah satunya adanya penundaan pengurusan keperluan administrasi dan penundaan atau pemberhentian bantuan sosial dan jaminan sosial. Adanya berbagai peraturan dan sanksi yang ditetapkan pemerintah di berbagai bidang secara tidak langsung membuat masyarakat bersedia untuk melakukan vaksinasi. Di samping untuk memenuhi atau mematuhi peraturan pemerintah, masyarakat juga melakukan vaksinasi demi mendapatkan sertifikat vaksin sebagai bukti yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai syarat administrasi dan kebutuhan lainnya. Apabila dikaitkan dengan peran hukum sebagai alat untuk mengubah sikap masyarakat, produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan program vaksinasi COVID-19 tersebut dapat dikatakan berperan dalam mengubah sikap masyarakat terhadap program vaksinasi COVID-19. Perubahan sikap masyarakat tersebut bukan hanya karena sanksi yang ketat ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga akibat dari peraturan dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah dalam berbagai bidang. Seperti halnya pendapat Surjono Sukanto bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, di mana hukum perubahan yang dilakukan tersebut menggunakan hukum sebagai alatnya dan diadakan dengan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para agen perubahan. Nah, tekanan-tekanan di sini berupa sanksi dan peraturan-peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk memiliki sertifikat vaksin, sehingga mau tidak mau masyarakat akan melakukan vaksinasi COVID-19 untuk memenuhi syarat dan peraturan serta menghindari sanksi yang berlaku. Jadi kesimpulannya adalah dalam menjalankan sebuah program pemerintah, hal yang tidak terlewat adalah pembentukan instrumen hukum yang menjadi landasan hukum bagi pelaksana program pemerintah tersebut. Dan begitupun juga situasi darurat seperti pandemi COVID-19 yang menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan juga masyarakat. Maka dalam itu juga pemerintah selaku pemangku kebijakan negara dan sejumlah peraturan-peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pandemi COVID-19 dalam rangka menanggulangi bencana nasional tersebut. Salah satunya adalah dengan pemerintah melakukan dengan mengadakan program vaksinasi COVID-19 dan dalam rangka juga meningkatkan kekebalan komunitas atau herd immunity atau kekebalan komunitas sendiri itu juga memiliki sebagai kekebalan tubuh banyak orang yang mampu menurunkan jumlah dan tingkat infeksi dengan sendirinya. Tetapi ada juga beberapa masyarakat yang masih belum percaya dengan vaksinasi tersebut karena mereka menganggap bahwa mereka masih takut karena mereka masih adanya keraguan tentang vaksin tersebut, yaitu mengapa mereka takut sampai sekarang untuk divaksin, karena ada beberapa masyarakat yang takut karena kurang percaya dengan institusi negara dan mereka masih takut karena banyaknya teori-teori yang ada yang bersebar luas. Maka dari situlah kita sebagai orang yang mengenali tentang vaksinasi COVID-19, kita memberitahukan bahwa COVID-19 itu berbahaya dan kita juga harus agar kekebalan tubuh kita bertambah, kita harus divaksin agar orang di sekitar kita juga bakalan aman dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.